Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lawina ta'ala wa ta'ala wal ibadah wal istibadah wal hasanah masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa Allah ta'ala khair wa barakatuhu wa kulli subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla wa la 'aqibata lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Dan acap kali melakukan serangan-serangan yang berupaya untuk menghancurkan atau meruntuhkan kedudukan kaum muslimin, yang ini adalah dilakukan oleh para penduduk kota Makkah yang dipimpin sebelumnya oleh Abu Jahal, lalu kemudian pasca tewasnya Abu Jahal di Badar dilanjutkan oleh Abu Sufyan. Upaya ini telah dilakukan sampai kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan penduduk Makkah, di mana pada perjanjian tersebut disepakati untuk melakukan gencatan senjata, tidak saling menyerang, minimal dalam kurun waktu 10 tahun. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani dengan berbagai konsekuensi yang harus didapatkan, maka Rasulullah kemudian mengarahkan pandangannya kepada kelompok kedua yang juga tak kalah gencarnya dan sengitnya permusuhan mereka kepada kaum muslimin secara umum dan kepada Rasulullah secara khusus. Mereka ini adalah kelompok Ahlul Kitab yang pada dasarnya jika mereka mau jujur dengan ajaran agama mereka, mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu dakwanya adalah dakwah yang benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah benar, dan mereka dapat membaca alamat yang Allah titipkan kepada baginda Nabi yang menegaskan bahwasanya Rasulullah adalah benar-benar seorang utusan. Kelompok ini adalah kelompok Yahudi, yang mana mereka mulai beraksi ketika mereka berada di kota Madinah. Kemudian 3 kelompok besar di antara mereka melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang dirancang oleh Rasulullah dan pemuka mereka. Maka satu persatu kelompok ini dikeluarkan dari kota Madinah, sehingga Madinah pun bersih dari kelompok-kelompok Yahudi. Namun pengeluaran mereka dari kota Madinah tidak serta-merta membuat masalah yang berasal dari mereka itu selesai. Mengapa? Karena alih-alih mereka meninggalkan Jazirah Arab, mereka malah berkumpul di satu lokasi yang cukup jauh dari kota Madinah, namun lokasi ini sangat strategis, dan lokasi tersebut adalah Khaybar. Di Khaybar mereka menyusun berbagai rencana untuk menghancurkan umat Islam. Salah satu rencana mereka yang paling dahsyat dan hampir berhasil adalah perang Khandaq, perang Parit, di mana dalam peperangan Parit ini, perang ini diinisiasi atau diprakarsai oleh orang-orang Yahudi yang berasal dari Khaybar. Dan beberapa serangan-serangan lainnya yang pada awalnya Rasulullah SAW menahan diri untuk mendatangi mereka, namun pasca perjanjian yang dilakukan kaum muslimin dengan penduduk Makkah di Hudaybiyah, maka Rasulullah mulai mengarahkan pandangannya kepada kelompok kedua ini, yang kemudian Rasulullah mengirim pasukan untuk menaklukkan benteng terakhir mereka
membangun benteng, dan sudah kita bahas pada pembahasan bulan yang lalu tentang bagaimana benteng itu satu persatu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin melalui peperangan yang sengit, sehingga kemudian mereka mengajukan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW dan berjanji tidak akan pernah mengganggu lagi, bahkan mereka siap untuk dijadikan petugas ataupun orang-orang yang dipekerjakan di perkebunan Khaybar. Maka kelompok kedua ini bisa dianggap adalah kelompok yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Adapun kelompok ketiga, kelompok ini unik. Mengapa? Karena pada dasarnya mereka ini tidak memiliki pertentangan dengan kaum muslimin di awal. Mereka ini hanya ikut-ikutan dan pada dasarnya memang suka bikin kerusakan. Kelompok-kelompok ini berasal dari Ghatafan dan kabilah-kabilah di sekitarnya yang berbeda dengan Quraisy atau penduduk Mekah dan Yahudi yang menempati Khaybar pada saat itu. Kelompok ketiga ini mereka nomaden. Mereka tidak memiliki tempat khusus, cenderung berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menyesuaikan kesuburan atau ada tidaknya mata air yang dapat dinikmati oleh hewan ternak mereka. Namun orang-orang ini juga memiliki kesukaan untuk berperang, bahkan acap kali mereka merampok, membunuh, dan tujuannya adalah agar mereka bisa menguasai dan berperang melawan orang yang dituju oleh mereka. Jadi kelompok ini termasuk kelompok yang barbar, yang mana memang hobi sekali merampok dan berperang. Nah, oleh karena itulah strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada dasarnya tidak sama dengan pada saat mengalahkan penduduk kota Mekah Quraisy dengan Hudaybiyah ataupun menaklukkan penduduk Yahudi di Khaybar. Caranya tentu berbeda karena lokasi mereka ini tidak menentu. Maka cara yang bisa dilakukan oleh Nabi adalah memberikan mereka kejutan-kejutan, menakut-nakuti mereka dengan manuver pasukan, sehingga membuat mereka tidak berani berpikir untuk menyerang kaum muslimin lagi. Jadi jangankan untuk menyerang, berpikir saja mereka di-cut dengan pengiriman pasukan-pasukan tersebut. Nah, untuk pertama kalinya kemudian Rasulullah SAW berangkat bersama dengan 700 prajurit. Hal ini disebabkan informasi yang didapatkan dari pihak intelijen beliau yang menyampaikan bahwasanya Bani Sa'labah dengan Bani Mughalib yang berada di Ghatafan sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah kemudian sebelum koalisi ini terbentuk dan menjadi solid, Rasulullah kemudian berangkat bersama dengan 700 prajurit. Ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 700, yang mana kemudian Rasulullah menitipkan kota Madinah ke sahabat Abu Dzar atau versi lain sahabat yaitu Utsman bin Affan. Nah, pada saat mereka berangkat, pada dasarnya kondisi kaum muslimin tidak dalam kondisi baik-baik saja. Maksudnya bagaimana? Persiapan perang kali ini sangat rumit sekali, dikarenakan kondisi kaum muslimin sendiri belum baik secara ekonomi, sehingga kemudian satu onta itu bisa digunakan oleh 6 sampai 7 orang. Bukan berarti keseluruhannya naik bareng, tidak, tapi satu persatu mereka itu bergantian naik kendaraan onta tersebut, yang lainnya berjalan kaki. Sampai kemudian
Saking jauhnya lokasi tersebut, mereka harus menempuh jarak 2 hari, dan dikatakan oleh para sahabat bahwasanya pada saat mereka melakukan perjalanan tersebut, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari, sampai-sampai mereka itu, kuku kaki mereka itu terlepas saking beratnya medan yang harus mereka lewati untuk menghadapi pasukan-pasukan daripada kaum Arab tersebut. Kaki mereka, kulit kaki mereka retak-retak, bahkan sampai tidak terasa kuku kakinya tercabut saking beratnya perjalanan. Maka untuk menutupi darah yang keluar dari bekas kuku yang tercabut atau kulit yang retak-retak tersebut, mereka kemudian mengambil kain yang diikatkan pada bagian yang terluka, dan itu tetap dilanjutkan, jalan kakinya tetap. Maka peperangan ini disebut dengan Zatul Riqaq, yaitu perang yang sampai harus mengikat kaki mereka dengan riqaq, yaitu kain untuk menutupi luka-luka tersebut. Maka dalam kesempatan ini, sampai pada satu lokasi, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk beristirahat dan berpencar. Lalu pada saat Rasulullah sedang duduk tidur di salah satu pohon di sana, di bawah pohon, tiba-tiba salah seorang musuh datang kepada Rasulullah SAW. Lalu orang tersebut menghunus pedangnya. Maka ia membangunkan Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan engkau dari itu?" Maka Nabi mengatakan, Allah lah yang akan menyelamatkan. Saking kuatnya tekad Rasulullah tersebut sampai membuat orang ini gemetaran, dan pedang yang dipegang tersebut jatuh. Lalu kemudian Rasulullah mengambil pedang tersebut lalu mengatakan, "Wahai fulan, kalau begitu siapa yang dapat menyelamatkan engkau dariku?" Maka orang ini mengatakan, "Wahai Muhammad, jadilah orang yang sebaik-baik menjatuhkan hukuman." Artinya berbuat baiklah kepada tawanan. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu ucapkan 2 kalimat syahadat, karena 2 kalimat syahadat itu menjaga diri kita dari keburukan, baik keburukan lisan maupun keburukan tangan sesama kaum muslimin. Maka orang tersebut menolak dan mengatakan, "Wahai Muhammad, jika engkau melepaskanku, aku berjanji tidak akan memusuhimu." Maka Nabi melihat orang tersebut tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi berjanji untuk berdamai. Maka kemudian Rasulullah melepaskan orang tersebut. Orang tersebut bernama Allah bin Al-Harith. Nah, begitu orang tersebut dilepaskan, ia mendatangi kawan-kawannya dan mengatakan, "Aku baru berjumpa dengan sebaik-baik manusia." Dan orang ini kemudian mengajak kepada saudara-saudaranya untuk tidak memerangi Rasulullah dan berdamai dengan pasukan Rasulullah SAW. Kisah ini sempat terjadi di lain waktu, hanya saja orangnya berbeda, bernama Dutsur. Dan Dutsur ini kebetulan dia kemudian masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW berangkat menuju lokasi tersebut. Namun ternyata pada saat mereka sampai di sana,
orang-orang musyrik, orang-orang Badui yang awalnya berkumpul dan ingin menyerang pasukan Rasulullah ternyata sudah meninggalkan lokasi, kabur. Mereka meninggalkan pasukan mereka karena mereka tahu yang akan mereka hadapi ini adalah orang-orang yang mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan. Maka Rasulullah kemudian mengambil rampasan perang dan kembali ke kota Madinah. Pada perjalanan pulang, pada saat itu di antara yang dirampas dan ditawan ada seorang wanita yang suaminya kemudian tahu bahwasanya istrinya termasuk yang ditahan oleh pasukan Rasulullah. Maka ia menyatakan, demi Allah, aku tidak akan kembali sampai aku menumpahkan darah orang Islam. Maka orang ini kemudian mengendap-endap di antara kemah pasukan Rasulullah. Namun ternyata Rasulullah telah menyiapkan 2 orang penjaga yang berjaga-jaga dari serangan musuh. 2 orang ini, yang pertama adalah Ammar bin Yasir, yang kedua adalah Abbad bin Bishr. Pada saat itu Ammar bin Yasir berada di dalam tenda, maka Abbad bin Bishr mengatakan bahwasanya aku akan berjaga di luar. Sambil berjaga, Abbad bin Bishr ini lalu sholat 2 rakaat. Pada saat beliau sedang sholat, suami wanita yang ditahan tersebut melihat kesempatan, lalu ia menembak Abbad bin Bishr dengan anak panah dan terkena di kakinya. Abbad bin Bishr merasakan serangan tersebut, namun dia menolak untuk membatalkan sholatnya. Kemudian panah kedua menyerang kembali, kena lagi kakinya Abbad bin Bishr. Tapi lagi-lagi ia menolak untuk membatalkan sholatnya. Lalu dipanah dengan panah ketiga. Maka saat itu Abbad bin Bishr khawatir kalau seandainya dia berdiam diri, maka orang ini akan menyerang tenda Rasulullah. Barulah ia memanggil Ammar bin Yasir dan mengatakan, wahai Ammar, datanglah ke sini. Ammar bin Yasir tidak tahu. Begitu ia masuk ke tempat lokasi Abbad bin Bishr, ia mendapatkan Abbad bin Bishr terkena 3 panah yang menghantam tubuhnya. Kita bayangkan Pak, panah masuk ke dalam tubuh kita, itu bayangkan darahnya berapa banyak. Maka Abbad mengatakan, subhanallah, wahai Abbad, mengapa kau tidak bilang dari awal bahwasanya kau diserang? Kata Abbad bin Bishr, aku tidak mau memutuskan sholatnya. Oleh karena itulah aku menahan sampai selesai salam. Inilah makna khusyuk, Pak. Bagaimana para sahabat itu begitu khusyuknya ibadah mereka, sehingga mereka itu tidak merasakan sedikit pun gangguan-gangguan dari luar yang dapat mengganggu ibadah mereka. Maka Ammar bin Yasir pun membangunkan pasukan, hanya saja si pemanah tersebut telah melarikan diri kembali ke kabilahnya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Hanya saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut benar-benar menjatuhkan mental orang-orang Arab Badui yang selama ini punya kebiasaan mengganggu dan merampok kaum muslimin. Setelah mereka mendapati bahwasanya kaum muslimin tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa diganggu, maka kemudian mereka memutuskan untuk menyerah. Mereka tidak akan mengganggu lagi kaum muslimin, sehingga dengan begitu 3 kelompok yang selama ini memusuhi Rasulullah, yaitu orang-orang penduduk Mekah, kemudian orang-orang Yahudi, serta yang terakhir adalah orang-orang Arab Badui yang berasal dari kabilah-kabilah nomaden, akhirnya bisa ditaklukkan. Maka barulah kemudian masuklah lembaran terbaru, yaitu bagaimana Rasulullah melaksanakan umroh, lalu perang besar yang sangat luar biasa yang telah menanti, yaitu perang
Mu'tah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.